Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata kuliah model stokastik. Mungkin ada beberapa dari kalian yang telah bertemu dengan saya di mata kuliah sebelumnya. Perkenalkan, saya Danang Setiawan, saya dosen tetap di program studi teknik industri UI yang tergabung dalam kelompok keahlian Operation Research. Dan pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan kontrak kuliah di mata kuliah model stokastik, dan nanti akan kita lanjutkan di pengantar model stokastik. Ini adalah konten dari PowerPoint saya yang pertama. Pertama adalah terkait dengan deskripsi mata kuliah, bahwa mata kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan adalah model stokastik. Ini adalah mata kuliah yang sifatnya itu wajib dan Anda bisa mengambilnya di semester 4. Nanti dalam pembelajaran kami akan menggunakan case-based learning, yang artinya adalah kami akan memberikan beberapa studi kasus atau study case yang nanti akan digunakan dalam pemantapan di teori. Mata kuliah ini sekali lagi tergabung dalam rumpun dari kelompok keahlian Operation Research, dan nanti mata kuliah pembelajaran akan kami upayakan untuk dilakukan secara blended. Blended artinya adalah perbauran antara daring dan luring. Jadi nanti akan kita gunakan di awal saya akan share video yang Anda pelajari di rumah masing-masing, kemudian di kelas nanti kita akan lebih ke diskusi pemantapan dari materi yang telah saya berikan melalui video, dan setelah itu di pasca kelas nanti akan saya berikan semacam tugas atau studi kasus untuk pemantapan dari materi yang telah dipelajari. CPL dan CPMK untuk mata kuliah model stokastik ini menunjang ke CPL 2. CPL 2 adalah capaian pelajaran lulusan. CPL 2 itu berkaitan dengan mampu menggunakan ilmu alam, matematika, dan sosial untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa. Ingat ya, Anda berada dalam jurusan teknik industri, dan di dalam jurusan teknik industri, kalau Anda ingat di definisi dari industrial engineering, maka Anda akan tetap diperlukan untuk pemahaman terkait dengan ilmu alam, matematika, dan sosial untuk menunjang pemahaman tentang prinsip rekayasa atau prinsip engineering. Di mata kuliah model stokastik ini terbagi dalam, nanti akan ada 3 CPMK. Ingat, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah, yang artinya ada beberapa yang harus Anda penuhi agar Anda dinyatakan lulus. Gitu ya. CPMK pertama berkaitan dengan menganalisis perbedaan lingkungan keputusan, memahami teknik-teknik pengambilan keputusan dalam lingkungan yang berbeda. Itu yang pertama. Kedua, menggunakan teknik-teknik pengambilan keputusan dan memilih model yang tepat. Dan yang ketiga adalah mengaplikasikan teori model stokastik untuk mendukung pengambilan keputusan. Nanti dalam 3 CPMK ini akan ada metode pengukurannya yang nanti akan saya jabarkan selanjutnya. Ini adalah peta perkuliahan. Anda saat ini berada di semester 4. Kalau Anda ingat ketika Anda di semester 1 dan semester 2, maka Anda, atau di tahun pertama, maka Anda akan dihadapkan pada mata kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2. Kemudian di semester 3, Anda dihadapkan pada mata kuliah optimisasi, dan pada perkuliahan di semester 4 ini Anda dihadapkan pada mata kuliah model stokastik. Sebagai gambaran, di beberapa perguruan tinggi, optimisasi ini disebut dengan OR1, dan model stokastik ini disebut dengan OR2. Jadi ada OR1 dan OR2. Tapi di jurusan teknik industri UI, kami menyebutnya dengan optimisasi yang Anda ambil di semester 3 dan model stokastik yang Anda ambil di semester 4. Ini adalah peta analisis capaian pembelajaran, bahwa yang pertama adalah nanti di sebelum
bahasan kita di sebelum UTS itu berkaitan dengan kondisi lingkungan pengambilan keputusan. Jadi ada 3 kondisi lingkungan pengambilan keputusan. Pertama adalah kondisi persaingan, kondisi berisiko, dan juga pasti dan tidak pasti. Kondisi pasti pada dasarnya telah Anda pelajari di optimisasi. Jadi di optimisasi keywordnya adalah problem yang dihadapi adalah problem deterministik. Ya. Dan nanti setelah itu kita akan menuju ke beberapa untuk menuju ke CPMK 2, yaitu ada teori permainan atau game teori, ada rantai Markov atau Markov chain, dan juga ada teori antrian atau queue teori. Dan nanti untuk pemantapan, nanti di CPMK 3, nanti Anda akan kami berikan studi kasus yang berkaitan dengan salah satu dari 3 topik ini. Jadi nanti akan kita lakukan secara acak, kelompok Anda apakah mendapatkan studi kasus terkait dengan teori permainan, apakah rantai Markov, atau di teori antrian. Ya. Nanti setelah itu tugasnya untuk kelompok, jadi nanti Anda mengerjakan, kemudian di pertemuan terakhir nanti akan kami minta untuk mengumpulkan laporan dan juga akan mempresentasikan hasilnya. Jadi ada 3 CPMK yang harus Anda perhatikan karena ujian yang saya berikan itu berbasis CPMK. Jadi asesmen yang saya berikan di mata kuliah ini berbasis CPMK. Ini adalah materi perkuliahan, seperti tadi yang saya sampaikan, di atas CPMK 1 itu berkaitan dengan kondisi lingkungan pengambilan keputusan, dan itu nanti mayoritas akan kita pelajari di sebelum UTS, gitu ya. Dan setelah UTS nanti kita akan mempelajari ada beberapa bahasan di CPMK 2 dan CPMK 3. CPMK 2 tadi berkaitan dengan ada teori permainan di sini di pertemuan 9, kemudian di teori permainan pada dasarnya ada 2 pekan ya, pekan ke-9 dan pekan ke-10. Kemudian ada rantai Markov, di sini juga ada 3 pekan, cukup banyak yang nanti akan dibahas di rantai Markov. Dan teori antrian itu nanti akan ada di 2 pekan juga, yaitu di 14 dan 15. UTS dan UAS dilaksanakan di pertemuan ke-8 dan UAS dilaksanakan di pertemuan ke-16. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Yang pertama adalah di TAHA, Operation Research, ada Hiller-Lieberman dan juga Heiser-Render, atau Anda bisa menggunakan di referensi yang lain yang relevan dengan topik yang akan kita bahas. Ini penilaian yang saya gunakan. Yang pertama ada UTS, nanti bobotnya adalah 30%, mengukur CPMK 1 dan 2, UAS bobotnya adalah 30%, mengukur CPMK 1 dan 2, dan juga tadi ada tugas besar. Ya. Inilah rubrik bisa Anda perhatikan, nanti bisa Anda cek ya, ada bobot masing-masing untuk materi soal. Nanti silakan Anda cek di sini, Anda perhatikan bagaimana saya melakukan asesmen terhadap pengerjaan yang Anda lakukan. Ya. Peraturan kelas ini penting untuk Anda perhatikan bahwa presentasi minimal adalah 75%, artinya kalau kurang dari itu maka Anda tidak berhak untuk mengikuti ujian. Ini adalah metode pembelajaran. Kalau Anda perhatikan ketika saya hanya bercerita di depan kelas, maka Anda hanya akan menyerap 5% dari apa yang saya sampaikan. Tapi kalau Anda itu discussion group atau practice by doing atau teach others, maka itu akan lebih tinggi penyerapannya. Jadi saya sangat menyarankan ketika Anda menerima sebuah ilmu baru, maka lakukan sebuah diskusi, atau Anda bisa mempraktekannya, atau Anda bisa memberikan pemahaman ke teman Anda. Ya. Saya akan menggunakan metode yang disebut dengan flip learning. Flip itu artinya adalah dibalik, jadi telapak tangan Anda misalkan flip, berarti dibalik. Yang awalnya itu dilakukan di kelas, dilakukan di rumah, yang awalnya dilakukan di rumah, dilakukan di kelas. Apa intinya? Nanti akan saya bagi dalam 3 kelompok. Pertama adalah prakelas, kelas, dan pasca kelas. Di prakelas maka nanti akan ada, akan saya berikan video ajar yang harus Anda simak. Ada artikel yang harus Anda baca, baru nanti di kelas itu akan kita bahas. Kita akan diskusi, kita akan latihan soal, dan kemudian setelah pasca kelas nanti akan kita berikan tugas juga untuk mengakses apa yang telah Anda pelajari.
nanti materi saya bisa diakses di Panopto. Termasuk materi yang ada yang dijelaskan di kelas, nanti insya Allah juga bisa diakses di Panopto ya. Oke, jadi saya sudah menyinggung ya, apa bedanya optimisasi dengan model stokastik ya. Kata kuncinya adalah di operation research atau di optimisasi itu problemnya itu adalah linear, kemudian parameternya itu adalah deterministik. Ya. Parameternya deterministik. Gitu. Kata kuncinya di sini, parameternya deterministik. Oke. Kemudian kalau yang model stokastik atau DOR2 ini problemnya adalah probabilistik. Jadi kata kuncinya di situ. Deterministik itu kata kunci yang bahasanya adalah pasti ya. Pasti. Pasti. Gitu. Kalau probabilistik berarti tadi ada unsur ketidakpastiannya, ada unsur misalkan risiko gitu ya, dan seterusnya. Maka mungkin nanti yang Anda jadikan patokan di sini ya. Jadi ada unsur kepastian. Gitu ya. Kenapa kok optimasi itu unsurnya adalah deterministik gitu ya. Itu nanti di minggu depan akan saya jelaskan. Kalau Anda ingat di model matematisnya di optimasi itu kan gimana? Ini ya misalkan max Z sama dengan apa misalkan 2x1 tambah 3x2 gitu ya. Kemudian di sini apa lagi nih? Fungsi tujuannya apa? Fungsi pembatasnya subjek itu misalkan 2x1 3 deh. 3x1 tambah 5x2 itu lebih kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka kalau Anda perhatikan, ya ini deterministik gitu ya. Dia mengasumsikan bahwa apa namanya ini? Koefisien dari fungsi tujuan ini itu sifatnya adalah deterministik atau pasti. Dia mengasumsikan bahwa ini sifatnya adalah pasti. Ini misalkan terkait dengan apa? Ini fungsi pembatas bahan baku misalkan. Misalkan saya bikin roti A, roti B, dan ini bahan baku tepung gitu ya. Maka di sini mengasumsikan bahwa bahan tepungnya tersedia itu adalah 10 gitu ya. Maka pasti 10. Ya. Padahal kenyataannya kan nggak seperti itu ya. Anda bisa lihat, Anda bisa bayangkan, misalkan orang tua Anda bikin kue, maka bisa jadi jumlah stok untuk tepungnya itu berbeda-beda. Atau misalkan di sini 2 dan 3 ini, kita mengasumsikan bahwa ini itu pasti. Padahal kan misalkan ini itu roti 1, ini roti 2, dan ini adalah keuntungannya, maka kan keuntungan itu kadang berubah-ubah gitu ya. Misalkan kalau permintaannya lagi tinggi gitu ya, itu bagaimana? Apakah harganya kita naikkan atau kita turunkan? Kalau misalkan permintaan lagi rendah, itu bagaimana? Kita turunkan atau kita naikkan gitu ya. Maka tentukan akan bukan secara pasti 2 dan 3 dan bukan secara pasti 10. Ya, maka kalau Anda ingat di optimasi itu problemnya adalah deterministik. Dan karena deterministik, maka dia kalau nanti Anda mengkaji dengan model matematis seperti ini, dengan asumsi deterministik, maka Anda harus menggunakan namanya adalah analisis apa namanya? Jadi masih ingat? Analisis apa namanya? Analisis sensitivitas gitu ya. Apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas gitu ya? Analisis sensitivitas itu adalah untuk menganalisa apabila itu ya terjadi perubahan di ini, ada beberapa perubahan, misalkan di koefisien di fungsi tujuan. 2 dan 3 ini berubah. Misalkan keuntungannya itu naik atau keuntungannya turun. Bagaimana terkait dengan hasil akhir saya? Keputusan saya itu bagaimana? Ya, maka ada analisa sensitivitas. Bagaimana kalau tepung itu lagi mahal, lagi langka, gitu ya, stoknya maka turun. Gitu. Oh, tepung ini lagi murah, maka stoknya saya naikkan. Gitu. Ya. Maka ini bisa dilakukan dengan analisa sensitivitas. Jadi saya rasa itu terminologi di optimasi, jadi jangan sampai Anda bingung bahwa optimasi itu adalah, asumsinya itu adalah deterministik. Jadi Anda harus lihat itu ya. Bagaimana dengan bahasan kita di modul stokastik? Bahasan kita adalah lebih ke masalah yang lebih kompleks dan juga probabilistik. Probabilistik itu ada unsur apa? Peluangnya.
Ya. Jadi misalkan ini dia naik itu peluangnya berapa, turun peluangnya berapa. Gitu. Jadi ada asumsi itu, asumsi naik, asumsi turun, gitu ya. Itu di peluangnya berapa, probabilitasnya berapa. Gitu. Oke, dia mau ditanyakan? Oke, belum ya. Oke, sebelum kita jauh-jauh, saya akan kembali ke bahasan di optimasi, yaitu tentang model, gitu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu model? Kalau kita di optimasi itu kan modelnya namanya model matematis, gitu ya. Oke, dan kita akan sangat di teknik industri kita akan sangat-sangat sering mendengar istilah model. Apa itu model? Ada yang bisa menjelaskan? Ada, saya tunjuk. Ada, silahkan. Saya ajak ya, yang tengah aja gantian. Oh, ada Raihan nih, Mas Raihan. Silakan Mas Raihan. Model itu ini Pak, representasi dari sistemnya. Sorry, gimana Mas Raihan? Terputus? Model model itu pengertiannya representasi dari sistemnya. Oke, ada kata kunci yang dipakai Mas Rehan, yaitu representasi. Gitu ya. Representasi. Representasi dari sistemnya ya. Oke. Berarti kalau namanya representasi, maka bisa jadi tidak semua dari sistem itu masuk dalam modelnya. Gitu ya. Misalkan di sini saya ilustrasinya adalah di market gitu ya, maka ya bisa jadi tidak semua yang ada di dalam sistem ini itu masuk dalam market ini. Misalkan instalasi dalamnya kan tidak mungkin dimasukkan dalam marketnya. Ya, artinya. Karena dia hanya menunjukkan misalkan oh gedungnya seperti ini, layoutnya seperti ini. Gitu ya. Sama seperti jembatan ini, maka ini adalah merepresentasi dari jembatan gitu ya. Maka bisa jadi tidak semua apa yang ada di sistem itu masuk dalam ini, tapi yang bagian-bagian pentingnya yang masuk. Dari logika itu maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa model itu misalkan ini adalah sebuah sistem, maka kita mengambil yang sangat-sangat representatif yang akan kita kaji, yaitu saya simpulkan dengan kotak ini, maka ini adalah modelnya. Ini adalah sistemnya, dunia nyatanya. Jadi misalkan tadi Anda itu di optimasi itu model untuk apa ya? Model ke apa? Model tadi ya, buat roti tadi ya. Orang tua misalkan bikin roti gitu ya, roti A, roti B gitu ya. Maka ketika saya buat modelnya, maka tidak semua informasi itu saya masukkan. Yang menurut saya relevan itu yang saya masukkan ya untuk membuat modelnya. Jadi misalkan di sini yang saya masukkan apa yang menurut saya penting, ya sudah roti A, roti B, keuntungannya gitu ya. Kemudian bahan bakunya gitu ya, bahan baku tepung, bahan baku gula, bahan baku apa lagi. Itu yang saya masukkan. Misalkan bahan baku yang lain apa, misalkan kayak listrik tidak saya masukkan deh karena tidak terlalu signifikan misalkan seperti itu. Jadi model itu tadi dari Mas Rehan tadi representasi ya dari sistemnya, tapi karena representasi berarti harus merepresentasikan dari sistemnya, tapi tidak semua dari elemen sistem itu dimasukkan. Hanya bagian yang penting, hanya bagian yang relevan. Oke, ini ya tadi kita bicara tentang sistemnya. Sistem itu juga kata-kata yang sangat-sangat sering untuk kita dengarkan di industri. Bahkan ini sistem ini ya, bahkan di beberapa kampus itu sudah menyebutkan nama jurusannya itu adalah bukan hanya teknik industri, gitu ya. Karena khawatirnya kalau teknik industri nanti orang akan melihat oh ini teknik ya, berarti kemungkinan akan cocok di industri manufaktur gitu ya. Asumsinya seperti itu. Atau yang apa? Yang perusahaan apa pabrik gitu ya, yang ada produknya gitu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu gitu ya. Yang maka di beberapa kampus itu
menambah terminologinya dengan kata sistemnya. Jadi misalkan kalau di mana saya lupa, di TS misalkan ada Departemen Teknik dan Sistem Industri. DTSI, Departemen Teknik dan Sistem Industri. Karena Anda sebagai anak TI itu Anda dibekali beberapa tools, beberapa mata kuliah yang itu sangat relevan untuk Anda terapkan di suatu objek yang itu adalah sistemnya. Objek yang memiliki sebuah sistem. Misalkan ada lulusan kita itu yang kerja di bank, juga ada Bank Indonesia misalkan, ya Bank Indonesia itu ada ya kebijakan moneter dan seterusnya, itu banyak gitu ya. Dan apa jasa-jasa seperti perusahaan servis gitu ya, misalkan perusahaan yang itu servis implementer ERP misalkan, atau perusahaan yang lain, itu banyak sekali. Artinya kata sistem itu sudah menjadi kata yang sangat wajar atau sangat umum kita dengarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apa itu sistem? Ada yang punya pendapat apa itu sistem? Pak, saya boleh mencoba menjawab, Pak? Boleh, silakan. Mas, siapa tadi namanya? Gofar, Pak. Gofar, ya. Oke. Kalau menurut saya sendiri, sistem itu merupakan sebuah komponen yang terorganisasi, Pak. Terorganisir. Oke. Yang dilakukan secara berulang dan bersifat mutlak, Pak. Oke. Terima kasih, Mas Gofar. Ada komponen ya. Ada kata kunci yang lain tadi apa? Terorganisir ya. Oke, saya tambah satu, yaitu apa? Tujuan lah gitu ya. Ada interaksinya ya, ada interaksi juga ya. Organisasi, ada interaksi, dan seterusnya. Oke, makasih Mas Gofar tadi ya. Komponen, ada interaksi, ada tujuan. Oke. Jadi kalau ada sebuah sistem, gitu ya, misalkan apa ya? Ada sebuah objek gitu ya, di mana objek itu ada komponennya, gitu ya. Ada interaksi antar komponennya, ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, udah itu berarti sistem. Gitu ya. Maka dengan sistem tadi, itu kita bisa lakukan dua hal. Kita bisa eksperimen dengan actual system, kita bisa eksperimen dengan model. Misalkan apa ya, yang sangat-sangat ini ya. Misalkan dulu, misalnya dulu saya ada teman, dia tuh kerjanya itu desain kapal gitu ya. Kapal, Anda bisa bayangkan kapal sangat-sangat besar gitu ya. Kapal sangat besar dan dia biasanya melakukan pengujian di kapal itu ketika dimasukkan di laut itu tenggelam enggak gitu ya. Jadi sebelum desain dia harus uji itu. Maka kita bisa eksperimen with actual system gitu ya. Dengan kapalnya langsung kita eksperimenkan di laut. Anda bisa bayangkan Anda menguji kapal tadi itu langsung kapalnya Anda buat, Anda terjunkan ke laut. Kan itu sangat-sangat tidak mungkin ya. Misalkan sistemnya sangat besar ya, itu tidak mungkin. Kalau sistemnya kecil ya mungkin saja bisa ya. Jadi kalau sistemnya besar kan tentu tidak mungkin kita lakukan dengan actual system. Karena ada risiko sangat besar, ada risiko entah itu in terms of biaya atau yang lain gitu ya, sangat besar risikonya. Tapi ya kita bisa lakukan dengan model. Gitu. Kapal tadi itu bisa kita lakukan modeling di desain 3D-nya misalkan, atau desain kita bikin miniaturnya, kemudian ada alatnya kalau nggak salah itu untuk menguji misalkan dengan arus berapa gitu ya, kapalnya itu apakah bisa bertahan atau enggak. Sama seperti pesawat juga gitu. Bahkan kita bisa sebagai anak TI juga sama. Ingat ya, sistem itu lebih luas dari bisa terlihat, bisa nggak terlihat ya. Jadi, maka sangat luas sekali. Maka misalkan tadi saya contohkan tadi pabrik roti tadi ya, maka Anda bisa analisanya, eksperimennya dengan model, gitu ya. Dengan membuat model di pabrik roti tadi. Model itu bisa macam-macam, bisa model fisik gitu ya, misalkan tadi market, kapal tadi itu model fisik, atau dengan model matematis gitu ya. Maka model matematis pun juga ada dua. Gitu ya. Iya, model matematis yang sifatnya itu analitik ya, misalkan yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari di pertemuan di MK ini, bisa juga dengan simulasi. Kalau simulasi bagaimana gitu ya? Mungkin Anda sudah pernah mendengar ya, misalkan simulasi, misalkan antrian ya, antrian bisa kita
gunakan rumus matematisnya, bisa kita gunakan simulasinya. Kalau terlalu kompleks, ya kita gunakan simulasi. Untuk di OR itu studinya adalah pertama problemnya itu diidentifikasi dulu, membuat model, kemudian mencari solusinya, kemudian memvalidasi modelnya, dan diimplementasi. Antrian di Superindo Jakal, Jalan Kaliurang. Maka yang pertama adalah define problemnya. Problemnya apa sih? Misalkan problemnya ternyata jumlah antriannya itu menumpuk pada jam-jam malam misalkan. Maka setelah ini dibuat modelnya. Model dalam hal ini adalah kalau antrian, struktur antriannya bagaimana? Oh, struktur antriannya itu adalah satu tahap gitu ya, orang masuk, dilayani, selesai keluar gitu ya. Jadi istilahnya ini adalah orang masuk, dia milih antriannya, kemudian dia keluar. Gitu ya. Maka rumusnya akan menyesuaikan. Berarti modelnya dikonstruk. Dicari solusinya, ada rumusnya. Pakai rumus dihitung. Gitu ya. Divalidasi, berarti divalidasi artinya apakah solusi tadi itu merepresentasikan dengan masalahnya enggak sih? Baru ketiga diimplementasi setelah mendapat persetujuan dari pihak usernya, pihak pengambil keputusan. Gitu ya. Kalau misalkan tepung tadi juga sama, problemnya misalkan apa? Mencari keuntungan maksimum gitu ya, keuntungan optimum berarti. Maka problemnya bagaimana, model matematisnya dibuat, diselesaikan gitu ya, kemudian divalidasi dan juga diimplementasi. Gitu ya. Biasanya Anda itu, kalau Anda di dunia kerja, maka Anda itu fasenya dari tahap 1 sampai 4 ya. Anda sebagai analis. Karena di tahap 5 ini maka Anda perlu untuk berdiskusi dengan pihak pengambil keputusan, decision maker-nya, orang yang pengambil keputusannya bagaimana. Oke. Selanjutnya, sebelum perkuliahan kita akhiri, coba nanti Anda kerjakan sebagai latihan. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan yang ada di sekitar Anda yang bisa diselesaikan dengan operation research, entah itu dengan model matematis atau dengan simulasi, dan nanti dari situ silahkan lakukan pemetaan 5 tahapan studi OR. Dari apa yang kita pelajari di pengantar model stokastik, lesson learn yang kita dapatkan adalah pertama, Anda setelah mengikuti perkuliahan tadi, Anda akan dapat memahami bagaimana studi OR dilakukan, ada 5 tahapan dalam studi OR, dan bagaimana perbedaan fokus antara optimisasi yang kita pelajari di semester sebelumnya dan yang akan kita pelajari di sekarang, yaitu di model stokastik. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam PowerPoint penjelasan saya hari ini. Yang pertama adalah buku Taha. Nanti silahkan dibuka di chapter 1 di What is Operation Research. Dan selanjutnya nanti Anda bisa cek untuk penjelasan tentang simulasi. Dan ada beberapa bahan tambahan yang bisa Anda akses. Saya menggunakan bahan dari Investopedia untuk mendapatkan informasi tentang decision analysis, kemudian dan sumber-sumber yang lain. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.